Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tarmuji. Melalui video ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan penggunaan tools-tools dasar pada aplikasi Figma. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, bahwasanya aplikasi Figma ini merupakan aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat UI design gitu. Namun sebenarnya bukan hanya untuk UI design saja ya. Figma sendiri bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Tapi memang Figma kebanyakan digunakan untuk membuat UI design. Oke, jadi silakan teman-teman membuka aplikasi Figma-nya masing-masing. Di sini saya sudah membuka aplikasi Figma saya. Dan kita sudah membuat project ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum membuat project untuk membuat project baru gitu. Oke, di sini saya buat page baru ya. Kita. Nah, sebelum kita memulai pengenalan tools-tools dasar, kita wajib tahu dulu nih beberapa bagian di aplikasi Figma. Jadi di bagian atas di sini ada tab ya, teman-teman. Jadi ya layaknya seperti Google Chrome atau Firefox ya. Jadi kita bisa membuka banyak project sekaligus gitu di Figma gitu. Kemudian di bawahnya itu ada ruler ya atau penggaris di sini. Sebenarnya bisa di settings, bisa mau ditampilkan atau tidak gitu ya untuk penggaris ini. Kemudian untuk di samping kiri di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada logo Figma di sini yang merupakan main menu. Jika kita klik nanti akan ada banyak menu-menu seperti ini. Di antaranya ada action ya, kita bisa mencari action yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan kita bingung tombolnya ada di mana, kemudian ada menu file di sini bisa buat desain baru, membuka desain ataupun menyimpan desain yang telah kita buat ke local file gitu. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya menggunakan aplikasi seperti Photoshop atau Corel atau Adobe Illustrator itu kan file itu disimpan secara lokal ya di disk kita. Kemudian ada export juga. Terus di sini ada edit ya, kita bisa mencari di sini komponen-komponen kita, copy, terus undo, redo di sini atau select ya untuk komponen-komponen yang telah kita buat. Kemudian di sini ada view untuk melakukan settings terhadap workspace kita sih lebih seringnya, kayak menampilkan ruler atau tidak, menampilkan layout grids atau tidak. Ini nanti kita akan bahas masing-masing daripada menu yang ada di sini di video-video selanjutnya ya. Kemudian sih ada objek juga, ada teks ya, terus ada range. Di sini ada untuk range sendiri akan sering kita gunakan ya. Ini untuk misalkan kita punya banyak objek, terus kita ingin meluruskan objek tersebut, kita tidak harus melakukannya secara manual, tapi kita bisa menggunakan alignment tools ini. Kemudian ada vectors juga, di sini ada plugins juga. Nanti kita kedepannya akan memanfaatkan plugins yang ada di Figma. Kemudian ada widget, ada preference dan library. Kemudian di sini juga ada help and account ya. Oke, kemudian di bawahnya itu ada dua tab ya, ada tab file dan assets. Ini tab file itu punya dua section. Yang pertama itu pages dan layers. Page sendiri itu ya layaknya seperti halaman ya. Jadi kita bisa membuat banyak halaman di project kita. Kemudian untuk layer sendiri seperti tumpukan-tumpukan nantinya. Jadi nanti desain kita itu terdiri dari berbagai macam tumpukan gitu. Yang mana nanti itu sangat sering digunakan pada saat proses kita mendesain. Untuk tab kedua yaitu assets. Nah, aset ini nanti akan menampilkan banyak sekali komponen ya atau variable yang nanti kita buat gitu. Nanti kita akan bahas aset ini ketika kita sudah membahas atomic design gitu. Oke, untuk bagian kanan di sini ada dua tab ya, ada tab design dan prototype. Yang pertama untuk tab design sendiri nanti akan menampilkan tools yang bisa kita gunakan ketika kita mendesain. Kemudian untuk prototype sendiri kita nanti akan memanfaatkan tab ini ketika membuat prototyping ya. Nah, di atasnya tadi terlewat ya, di sini ada akun kita. Nanti ini
sering digunakan atau bisa digunakan ketika kita melakukan presentasi sih. Ketika kita berkolaborasi, kita bisa meminta untuk spotlight me gitu ya. Jadi orang-orang yang dalam satu workspace dengan kita itu akan view-nya itu akan sama dengan laptop kita gitu. Kemudian di sini ada tombol present. Jadi nanti kita bisa present prototype kita nanti kita akan membuat nanti Figma akan membuat tab baru untuk prototype-nya gitu. Kemudian di sini ada tombol share juga untuk membagikan link project kita ke orang lain atau juga menginvite ya teman kita sebagai kolaborator gitu. Nah, di bawah di sini ada tools nih. Yang pertama itu ada move tool. Jadi move tool ini sering digunakan untuk memindahkan objek gitu. Misalkan nih di sini saya membuat rectangle. Nah, dengan menggunakan move tool ini kita bisa memindahkan rectangle ini. Nah, misalkan ke sini, sini, sini gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain itu juga di sini ada frame. Nah, frame ini frame ini nanti digunakan untuk membuat ukuran daripada desain yang akan kita buat gitu. Jadi nanti kita itu tidak membuat ibaratnya seperti kanvas ya, itu menggunakan rectangle tapi menggunakan frame. Jadi kita ketika mengklik frame di sini, kita bisa memilih frame yang akan kita gunakan gitu. Misalkan di sini ada ukuran phone, tablet, desktop gitu kan, dan lain-lain. Di sini ada banyak ya untuk ukurannya sendiri. Misalkan kita coba klik yang ini iPhone 14 dan 15 Pro Max ya. Nah, ini akan terbuat frame-nya ya. Seperti itu. Ya, hapus untuk rectangle-nya. Kemudian di sini tadi ya sudah ditunjukkan juga terkait dengan rectangle-nya di sini. Jadi kita bisa membuat banyak di sini, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, start, dan image ya. Kita bisa menambahkan image. Nah, untuk ellipse sendiri sebenarnya ini lingkaran ya, walaupun namanya ellipse ya, kita sebenarnya bisa buat ellipse, lingkaran, atau oval gitu menggunakan tools ini. Jadi kita tinggal pilih saja, misalkan saya ingin membuat ellipse atau lingkaran di sini. Ya tinggal klik ya, terus di drag aja. Di sini terbuatlah sebuah lingkaran. Nah, tentunya ketika kita sedang menggunakan move tool dan kita menyeleksi atau memilih salah satu elemen, komponen, ataupun frame, tab design itu nanti akan aktif ya, akan berubah gitu isinya sesuai dengan komponen atau elemen yang kita pilih. Misalkan saya klik yang lingkaran ini, nah ini akan berubah nih di sini. Di sini ada banyak hal ya yang bisa kita atur, ada position, layout, appearance, fill, dan lain sebagainya. Nanti kita akan gunakan satu persatu untuk menu-menu yang ada di sini. Di sini juga tampil layer ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada dua hal. Yang pertama itu ada ellipse dan juga frame yang telah kita buat. Nah, kita coba di sini untuk memasukkan ellipse ini ke frame kita ya, karena ini merupakan bagian dari desain yang akan kita buat, misalkan si lingkaran ini. Jadi kita tinggal drag saja lingkarannya ke dalam sini. Nah, akan menghilang. Nah, kenapa menghilang? Karena lingkaran itu ada di luar daripada frame gitu. Jadi sebenarnya lingkaran ini ada, cuman karena memang di luar frame, jadi dia overflow ya, atau keluar gitu dari batas frame ini gitu. Di sini saya coba undo atau bisa klik Ctrl Z ya untuk di keyboard. Nah, saya coba geser dulu masuk ke sini. Nah, biasanya kan secara otomatis masuk ke dalam layer gitu ya, ke dalam frame. Nah, itu sudah secara otomatis masuk ke dalam frame. Nah, di sini saya coba ingin memposisikan lingkaran ini di tengah-tengah secara horizontal dan vertikal. Nah, sebenarnya saya bisa melakukan drag and drop secara manual ya. Di sini, set. Nah, itu sudah ada guide-nya. Nah, di sini. Cuman di sini kita juga bisa melakukannya secara otomatis gitu menggunakan position ini. Jadi kita bisa tinggal klik di tengah ya, di sini. Jadi cara ke tengah secara horizontal dan vertikal di sini. Nah, seperti itu untuk manfaat dari position sendiri.
Nah, terus untuk X, Y ini koordinat dari lingkaran ini ya, ada di 105 X-nya, Y-nya itu 356. Di sini kita juga bisa rotasi, cuman karena lingkaran mungkin ini tidak akan berpengaruh ya. Karena memang bentuknya lingkaran. Berbeda halnya jika misalkan rectangle di sini. Kita akan rotasi, misalkan 45 derajat. Nah, ini akan berotasi seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa tools ya. Ada rotate 90 derajat, jadi kita tidak usah mengisi secara manual. Kita juga bisa melakukan flip atau reflect ya secara horizontal maupun vertikal di sini. Jadi menukar lah seperti cermin gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu layout, section layout ya. Kita bisa mengatur ukurannya. Misalkan di sini sudah 220, kita ingin ukurannya 200. Nah, seperti itu. Ini akan secara otomatis berubah ukurannya. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita rubah width-nya, height-nya juga akan sama ya, ikut berubah. Nah, gimana sih cara supaya kita pengen ngatur lebarnya aja gitu, tapi si tingginya itu nggak ikut berubah. Nah, kita tinggal matikan links ini nih. Jadi ini tuh untuk constraint proportion gitu. Jadi width dan height-nya itu akan terus mengikuti untuk mempertahankan proporsinya gitu, supaya tetap proporsional. Jadi kita tinggal klik untuk mematikannya, kemudian kita tambah misalkan lebarnya jadi 250. Nah, ini tidak akan berubah ya. Di sini saya coba atur untuk selanjutnya di bagian section ya. Di sini ada appearance yang mana kita bisa mengatur opacity di sini. Nah, kalau misalkan opacity-nya itu 100, berarti akan terlihat 100% ya. Nah, tapi kalau misalkan 0, itu akan transparan ya. Jadi kalau misalkan 100 itu akan tampil 100%, dan kalau semakin kecil itu akan semakin transparan. Nah, di sini juga ada border radius ya, atau corner radius di sini. Nah, karena di lingkaran jadi tidak aktif untuk corner radiusnya. Cuman kalau misalkan ini rectangle atau persegi, kita bisa atur border radiusnya. Jadi akan tumpul gitu di sisinya. Nah, di sini menjadi tumpul untuk sisinya. Seperti itu. Kemudian di sini ada fill ya untuk mengatur warnanya. Jadi kita bisa atur warna dari elemen ini seperti ini. Ya, merah, kita bisa geser juga, kan biru ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga di sini ada stroke ya, atau garis tepi lah. Jadi kita bisa menambahkan garis tepi dengan menambahkan plus di sini. Kita bisa mengatur warnanya. Ini inside, center, dan outside itu nanti ini akan berpengaruh ke width dari stroke-nya sendiri gitu. Dia nanti akan semakin membesarnya itu secara center, inside, ataupun outside. Nah, di sini kita bisa mengatur ketebalan juga untuk stroke-nya ya. Nah, ini. Nah, karena kita di bagian sini inside, maka akan semakin tebal ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi warnanya akan tergerus gitu ya, seakan-akan tergerus. Seperti itu. Jika outside, maka akan semakin keluar. Jadi elemennya akan semakin membesar ya ukurannya gitu. Nah, seperti itu. Oke, saya coba atur 2 di sini. Secara center saja. Nah, kemudian di sini ada effect. Kita bisa menekan drop shadow ya. Terus juga inner shadow, layer blur, dan background blur gitu. Di sini saya coba drop shadow. Kita atur posisi X-nya juga agak ke samping kanan ya. Jadi positif. Positif 10 misalkan. Y-nya itu kita coba atur ke bawah. Jadi positif 12. Ini untuk Y itu terbalik ya mungkin ya. Seakan-akan terbalik gitu. Harusnya kan Y itu kalau misalkan ke bawah ya, Y ke bawah itu kan kalau di matematika negatif ya, tapi di sini positif gitu. Di sini kita juga atur blurnya, jadi semakin besar akan semakin blur ya untuk shadow-nya itu. Nah, itu akan semakin buram seperti itu. Semakin besar semakin buram, dan semakin kecil semakin jelas. Nah, kita juga atur spread-nya. Ini sebarannya ya. Jadi semakin besar semakin menyebar gitu. Semakin kecil semakin
tidak menyebar. Nah, di sini kita juga bisa atur untuk color-nya ya, dan juga opacity-nya. Misalkan opacity-nya saya kurangi menjadi 10 saja, semakin transparan ya. Saya ulang 15 di sini. Nah, ini. Oke, mungkin di sini kita tinggal mencoba section export ya. Di section export ini kita bisa melakukan export elemen yang telah kita buat ke dalam format PNG, JPEG ataupun SVG dan PDF gitu. Nah, kita juga bisa lihat previewnya nanti hasilnya seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi itu dia tadi untuk pengenalan tools-tools dasar ya di aplikasi Figma. Mungkin kedepannya kita coba explore lagi beberapa hal ya, karena banyak sekali hidden menu yang belum kita bahas. Di antaranya di sini ada eh, kebab juga ya, kebab icon yang belum kita explore nih. Padahal di sini ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.